selamat siang semuanya. Aduh, di Jakarta hari ini hujan deras semua ya, tapi ya tetap semangat dong kita ya. Hari Jumat berkah. Saya Karo, siapa menemani Anda di acara Rumpi? No Secret. Nah, ada Daniel juga menemani kita hari ini. Ini hari Jumat kan, aku nggak salah hari ya. Oke, baiklah. Seperti biasanya kita hangatkan suasana yang dingin di luar sana ini ke pojokan dulu untuk membahas apa sih yang lagi ramai ya menjadi sorotan publik, baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Sebenarnya sih yang lagi ramai kemarin yang lagi itu tuh Nafa Urbah gitu ya. Gara-gara dia minum obat pusing itu kan ya. Oke, terus habis gitu ya gitulah. Tapi ya udah, kita kepo-kepo yang lain nih. Kepo-kepo kemarin kan kita berundang Gunawan ya kan. Okinya belum mau datang. Tapi kemarin itu Gunawan setelah sekian lama nggak klarifikasi apa-apa di sosial medianya, kemarin itu posting. Nah, menariknya adalah kenapa postingannya itu menjadi daya tarik, karena dia posting mengcaption ceramah-ceramah seputar bagaimana sebaiknya seorang istri begitu ya. Ya, ini salah satunya. Engkau tidak boleh mengeraskan suaramu, katanya gitu. Terus abis itu lain lagi, ada lagi yang bilang, kenapa sih istri-istri itu harus membuka ngecek-ngecek handphone suami, karena itu hanya bikin jadi emosi panas gitu kan. Terus abis itu ada lagi yang berikutnya, periksa handphone. Ada masalah yang tidak menyenangkan hatimu itu, ya kan, saya ceraikan kamu daripada kamu menderita. Mau diceraikan, dampingi saja, katanya gitu. Oh gitu, jadi boleh diceraikan karena daripada membuat dia tidak nyaman. Gimana kalau nggak usah chat-chatan ya kan, harusnya gitu ya kan, nggak usah ngechat sama cewek. Gitu ya Kiki Farel ya. Masih lajang tapi udah dimarahin. Ada lagi yang berikutnya adalah ini, jadilah istri yang banyak mengingat kebaikan suaminya, jangan cuma mengingat keburukannya aja. Oh ada lagi apa sih istri yang boleh dicerai? Ada kan? Iya nih ciri-ciri Nabi perintahkan ceraikan istrimu, istri yang selingkuh, istri yang selalu melawan suami, istri yang keluar rumah tanpa izin suami, istri yang tidak bisa menjaga harta dan martabat suami, istri yang tidak menolak disentuh, istri yang tidak menolak disentuh dan mudah berkomunikasi dengan laki-laki lain, istri yang tidak menghargai mertua dan lain sebagainya gitu. Ini nih, tapi ini menarik karena kan yang dikutip itu semua adalah tentang istri gitu ya, padahal kan dia suami. Apakah ini menyindir istrinya? Kan belum cerai, berarti masih istrinya ya. Nah terus habis gitu kita lihat postingannya Oki jawab apa? Bukan jawab sih ya. Ya itu karena kita kepo aja. Abis yang laki posting apa kita lihat ke ini Oki postingannya gini, ini yang terbaru ya. Hidup hanya satu kali, cukup menjadi orang yang bersyukur, jujur dan bermanfaat buat orang lain dan selalu memperbaiki diri setiap harinya. Insya Allah berkah dan bahagia. Selamat hari Jumat, katanya gitu. Ada lagi nggak sih postingannya Oki? Nggak ada ya. Komentar netizen aja kita baca ya. Berikut. Definisi semakin tersakiti semakin mempercantik diri. Yang berikutnya apalagi? Semangat mbak, gas, cari cuan, halalan barokah. Yang berikutnya komentar, yang di sana sibuk SG-nya buat pembenaran diri. Ibu ini tetap elegan, diam, tidak menjelekkan sama sekali. Salut sama Mbak Oki, bahagia terus ya mbak. Yang berikutnya apalagi? Semangat bun gitu. Ini semuanya ini. Gak ada yang komen di Instagramnya Gunawan. Oh ya. Oh belum. udah masuk lagi. Ya udah, kita menuju ke yang berikut tamu kita ya. Ada dua tamu. Yang berikut salah satunya adalah Kiki Farel. Kemarin ramai gitu, diduga dia melakukan operasi karena banyak mengatakan cakepan dulu gitu. Benarkah dia melakukan operasi hidung? Kiki Farel berikut, dan Rafael berikut. Baiklah, kita sekarang sudah bersama dengan Kiki Farel dan juga Rafael. Tan, apa kabar? Baik, Karol. Ini kita hijau-hijau dan matching sama tempat shoe ya. Ada hijaunya ya, udah saya pakai di sini deh. Hijau. Kita bahas satu persatu ya. Sebenarnya kenapa kita jadikan satu? Karena dua-duanya kurang lebih punya pengalaman yang sama ya. Kalian adalah anak-anak dari keluarga yang sempat berpisah gitu, broken home ya. Kiki Farel dulu nih ada artikelnya, bunyinya adalah dulu renggang. Bagaimana hubungan Kiki Farel dan ayahnya sekarang? Itu betulkah kamu masih agak awkward? Dan kamu kalau suruh nerangin sekarang juga masih agak awkward. Masih sih, masih canggung lah, masih awkward banget. Karena kan kalau dihitung itu, aku baru nyadar tadi malam, berarti sudah sekitar 22 tahun ya nggak bersama gitu. Jadi udah selama itu. Sekarang sih papaku suka main, sering lah, tapi nggak yang, pokoknya sering lah, dalam sebulan tuh pasti ada beberapa kali main. Cuman karena sudah 22 tahun nggak bersama, jadinya bingung mau ngomong apa dan mau kayak gimana tuh bingung. Pertama kali setelah 22 tahun lah kurang lebih tuh bapak kamu datang, itu momennya apa? Jadi sebenarnya pertama kali datang itu yang pertama banget ya, yang hilang total itu kan dari aku umur 15 tahun. Terus
tiba-tiba datang tuh di tahun 2006. Dikala aku tuh udah mulai syuting lah gitu kan, udah selesai sekolah semua. Waktu itu sih aku penolakan banget karena aneh aja gitu, orang yang menghilang 7 tahun tapi tiba-tiba datang kayak menghilang selama 7 hari aja gitu. Jadi kayak nggak ada apa-apa. Sementara waktu itu kita cari sama almarhumah mamaku sampai akhirnya kayak diusir gitu. Ya aku menolak, akhirnya aku maaf banget aku usir balik waktu itu gitu kan. Di situ itu tahun 2000 berapa ya, 2006, 2007, 8, 9 bla bla sampai terakhir pas mama sakit-sakitan tuh masih datang tapi jarang banget. Tapi setelah mama sakit sampai sekarang itu udah mulai datang, dan aku pun secara nggak sengaja ya udah kayak ya udah mau gimana lagi kayak gitu. Itu pasti momen yang membekas ya, luka di kamu ketika kamu nyari sama almarhumah mama kamu. Dan ngebekas banget karena di umur 15 tahun aku masih sekolah, butuh biaya sekolah tapi nggak ada biayanya, dan nggak ada siapa yang mau biayain tuh kita nggak tahu gitu kan. Untungnya kan punya keluarga dari almarhumah mama yang ngumpul semuanya di situ, yang bantu banget gitu kan, walaupun memang sebenarnya apa yang dibantu ya pas-pasan aja gitu, pas-pasan lah, hanya butuh cukup untuk kamu sekolah. merasa diusir apa emang diusir beneran? Jadi waktu ketemu ya kita diusir gitu. Ya mungkin karena aku kan kesel kan. Aku kesel, marah, emosi. Sempat ada keributan juga dengan istrinya yang di sana gitu kan. Akhirnya diusir lagi gitu. Tapi sekarang mamaku sih bilang kan, maksudnya nggak boleh. Mungkin kalau almarhum mama aku ya istrinya ya, maksudnya ya terserah dia, karena kan pernah suka gitu loh. Maksudnya kayak istri kan orang lain gitu loh. Tapi kan kalau anak itu kan darah daging sendiri, bagaimanapun nggak boleh gitu. Kamu nggak boleh marah sama orang tuamu gitu. Nggak boleh. Ya sekarang pun hanya sekedarnya aja lah gitu. Karena bingung mau gimana, bingung gitu. Ada nggak sesuatu yang pengen sebenarnya kamu tanya gitu tapi kamu udah, jadi fasenya tuh udah kayak awalnya tuh butuh, terus sakit hati. Nah sekarang tuh udah yang kayak ya udah gitu, kayak nggak punya gitu loh. Jadi kayak nggak punya, kayak udah berasa nggak punya kan. Aku sekarang udah kerja gitu kan, adik aku juga udah berumah tangga, kakakku juga udah semuanya udah kerja. Maksudnya kita tuh udah settle semuanya gitu kan. Tapi dia dateng, nah kita bingung nih gitu kan, menempatkan dia tuh di mana dan bagaimananya tuh bingung. Masih gitu. ada dong yang pengen kamu tanya sebetulnya, pengen kamu ngomongin ke beliau. Kalau dulu mungkin ya, tapi kalau sekarang udah Dulu enggak. apa yang pengen kamu tanya? Dulu kenapa sih gitu kan, kenapa meninggalkan kami gitu, kenapa lari, meninggalnya pun bukan kayak biasanya kalau suami itu ada perceraian, kalau ini kan nggak ada perceraian, jadi menghilang gitu aja gitu, bertanya-tanya kan kayak gitu kan. Tapi kalau sekarang aku memaafkan, tapi dibilang memaafkan tapi belum bisa ngobrol, nggak bisa duduk berdua, nggak bisa tatap mata, itu nggak bisa. Jadi kalau main silakan duduk di ruang tamu, aku masuk ke kamar. Kamu cerita apa yang ingin kamu tanyakan masih berkaca-kaca? Ya mungkin nggak tahu lah ya. Aku dibilang nggak sedih, tapi ya sedih, dibilang sedih cuman nggak sedih. Aku apa yang bikin kamu paling sedih? Karena kamu merasa apa? Kamu merasa tidak diinginkan pada saat itu? Aku sih lebih ke arah mamaku ya. Maksudnya coba waktu itu nggak kayak gitu kan, nggak ada hal kayak gitu. Mungkin mamaku tuh nggak tersakiti sampai sakitnya itu dibawa sampai dia meninggal gitu. Ya, jangan nangis deh. Jangan ya. Tapi kejadian itu membuat kamu sebagai seorang anak dan seorang laki-laki pasti berjanji pada dirimu sendiri. Apa yang merubah kamu pada saat kejadian ayahmu pergi pada saat itu dan nggak ada kabarnya? Ya akhirnya aku sadar bahwa aku di sini, di rumah itu cuma ada mama aku, cuma ada adik aku waktu itu masih kecil, dan kakakku waktu itu udah kerja ya. Jadi aku tuh berusaha bagaimana caranya yang sekarang waktu itu ya, yang sekarang aku ada di bawah, bagaimana aku harus punya tanggung jawab untuk merubah posisi kita semua yang tadi di bawah menjadi di atas gitu. Makanya aku ya berusaha sedemikian mungkin bagaimana caranya untuk membahagiakan almarhumah mama aku gitu. Cuma kan sayang kan ketika karena aku berangkat dari nol banget, pasti kan aku orang yang nggak punya gitu, maksudnya nggak punya apa-apa,
Jadi syuting apa segala macam aku tabung buat beli kebutuhan-kebutuhan gitu kan. Terus dikala aku ngerasa 2017 aku udah kayaknya udah nggak perlu yang ngejar-ngejar banget nih. Jadi kayak bisa ngajak mama liburan, bisa beliin mama sesuatu hal-hal yang harganya pun ya maksudnya yang bagus gitu loh. Tapi di saat itu tepat banget, di saat itu aku ngerasa kayak yuk mah jalan-jalan ini, mau beli apa, mau ini. Mama tuh sakit dari 2017. Yang seharusnya mungkin 2017 sampai sekarang mungkin udah enak nih gitu kan. Maksudnya aku udah tabungannya udah cukup lah gitu. Jadi kayak ngerasa sampai sekarang tuh belum sempet ngebahagiain aja gitu Kak Ros. Kamu sempat cerita atau sempat minta maaf kan anak-anak? Minta maaf secara omongan sih nggak pernah, mungkin karena dia juga malu kali ya. Tapi dengan dia sekarang datang ke rumah, yaitu mungkin sebagai tanda penyesalan gitu dan tanda minta maaf, walaupun ibaratnya udah percuma, udah terlambat gitu. Kita semua udah bisa hidup mandiri semuanya gitu. Nggak ada yang pengen kamu omongin? Jadi gini, sebenarnya aku jadi bulan Januari besok aku mau umroh lagi kan. Tahun kemarin kan aku umroh, terus udah haji juga, terus tahun besok aku mau umroh lagi, ngajak kakakku lagi kan. Pas banget dia main, gitu. Dia pengen, terus aku bergejolak gitu kan. Aku udah umrohin kakakku, udah umrohin sepupu, udah umrohin adiknya mama aku, udah umrohin sepupu aku yang profesinya seorang suster yang selama mama sakit ngebantu, aku kasih mereka ibaratnya kayak hadiah lah. Terus mungkin mereka tahu, aku tahu kali ya, aku sering berangkat bolak-balik umroh gitu kan. Dia minta, terus aku masuk kamar, tutup pintu, duh gimana ya. Akhirnya pas keluar kamar, ya udah nanti berangkat bareng kayak gitu. Aku gituin. Itu dengan spontan aja gitu. Itu ngobrol cuman kata-kata itu aja yang aku bisa ucapin. Udah aku langsung masuk kamar lagi. Ya walaupun sudah bertahun-tahun nggak bisa kasar itu kayak ngelupain, cuman terus inget aja omongan almarhum mama aku kan. Maksudnya nggak boleh dendam, nggak boleh marah. Kalau anak tuh nggak boleh. Kalau mama mungkin ya karena ibarat kata kayak mantan istrinya gitu loh. Kalau anak tuh kan nggak ada bekasnya, jadi nggak boleh gitu. Terus dia pengen umroh, insya Allah nanti Januari. Ibaratnya mungkin sebagai langkah aku untuk pelan-pelan bisa melupakan yang dulu-dulu itu kan. Tapi ya untuk kembali seperti dulu ya mungkin nggak bisa. Tapi setidaknya dari hatinya diikhlasin dulu aja yang dulunya gitu Kak Ros. Nah sekarang ke Rafa Altan juga nih. Kalau ini pengalamannya juga kurang lebih sama ya. Diartikan juga orang tua bercerai, Rafael sakit hati gitu, hingga sempat juga kamu bingung ya, sempat tinggalkan Tuhan, ngerasa seperti itu gitu ya. Nah orang tua bercerai, kamu sempat sama nenek kamu. Sempat kamu call foto, kamu edit gitu. Iya, karena dari kecil aku tidak pernah melihat hubungan antara mama dan papa aku tuh yang kayak romantis, itu nggak pernah. Jadi kayak hanya sekedar mungkin ya di rumah ada mama ada papa, tapi nggak pernah ngelihat kayak mama sama papa ngobrol bareng gitu, atau enggak mereka berdua kayak ngajak kita main bareng. Bahkan liburan keluarga pun juga nggak pernah yang keluarga inti doang, tapi keluarga besar banyak-banyak gitu. Jadi punya foto keluarga sampai sekarang belum pernah sih. Iya. Apa yang pada saat itu membuat kamu banyak kemarahannya? Karena aku merasa tidak dihargai sebagai anak harus. Pada saat mama dan papa pisah, waktu itu kan aku lagi kelas 6 SD. Secara kalian kelas 6 SD tuh masa-masa puber dimana aku butuh sosok ayah dan ibu. Banyak hal-hal baru yang memang harus diajarin, oh ini gini, ini gitu. Sedangkan yang aku hadepin waktu itu pertengkaran yang hebat banget di rumah.
adik aku masih kecil, aku yang harus jagain adik aku, sedangkan mama dan papa bertengkar terus gitu. Itu udah bener-bener kayak di sinetron, aku yang kayak kamu harus ikut papa, kamu harus ikut mama, kamu harus ikut papa. Itu sampai saat ini masih keinget gitu. Adik aku nangis di sana, terus aku direbut-rebutin, akhirnya aku teriak aku nggak mau ikut dua-duanya. Jadi dari situ yang aku kecewa juga sama Tuhan, kenapa aku punya keluarga yang seperti ini gitu. Akhirnya beberapa waktu akhirnya nggak ke gereja, nggak berdoa, nggak apa, karena aku bilang kayak Tuhan nggak sayang sama aku. Akhirnya gimana perjalanan kamu sampai mengobati luka hatimu? Ya karena seiring berjalannya waktu aku merasa kayak Tuhan itu menempatkan orang-orang yang jauh lebih baik. Contohnya seperti nenek dan kakek aku, itu mereka sangat menyayangi aku lebih dari mama dan papa aku saat itu. Jadi yang menggantikan sosok dan mama dan papa aku saat itu adalah almarhumah nenek aku, sama sekarang kakek aku masih ada sekarang. Setiap hari aku diantar sekolah, apapun kebutuhan aku dipenuhin sama mereka semua gitu. Jadi aku merasa kayak oh ya, ternyata aku salah, Tuhan tuh bukan gak sayang sama aku, tapi Tuhan tuh sayang, jauh lebih sayang sama aku karena menempatkan orang-orang yang jauh lebih sayang. Jadi aku udah berdamai lah sama kejadian-kejadian itu. Ya masih tetap membekas, masih ada lah pasti. Lukanya masih ada? Lukanya masih ada. Bahkan waktu itu juga sempat yang kayak marah banget sama papa gitu, kayak udah malas banget, sempat ngilang juga, udah malas banget, kayak aduh gimana ya gitu, ngerasanya kayak udah nggak perlu lagi deh papa. Tapi sekarang hubungan mama sama papa juga baik-baik aja gitu sekarang. Maksudnya kalau ketemu pun juga mereka masih bisa ngobrol. Jadi ya bersyukurlah, ternyata ya Tuhan kasih momen kehidupan seperti itu, ternyata ada reasonnya lah kenapa gitu. Tapi kamu juga sempat bercerita juga masih berkaca-kaca, masih sedih. Apa yang momen yang buat kamu kalau flashback lagi tuh masih sedih sekali buat kamu? Sedih karena pada saat itu ya namanya aku kan sekolah juga Karos gitu, ngelihat teman-teman kalau bagi rapot diambil sama papanya gitu. Sedangkan aku kadang suka ambil rapot sendiri atau enggak cuma mama doang gitu. Terus kalau liburan juga pada heboh di sekolah kayak lo mau liburan kemana? Oh mau kesini. Sedangkan aku yang kayak liburan kemana ya gitu. Jadi kayak aku sekarang sih mikirnya apa ya, terutama kan sekarang aku belum berkeluarga juga, jadi aku pengen adik-adik aku, ponakan-ponakan aku tidak merasakan apa yang aku rasakan gitu. Selama aku bisa kayak memenuhi semua kebutuhan mereka, terutama mama gitu, jadi ya itu yang paling utama. Kalaupun nanti aku udah berkeluarga pun juga aku janjinya sama Tuhan gitu, kayak Tuhan kasih hati yang bisa tetap setia sama satu cewek ini. Ini yang menyebabkan kalian juga masih lajang ini berdua. Karena sekarang pikirnya tujuan utamanya adalah kayak pengen bahagiain keluarga dulu gitu, karena dulu udah tahu kita maksudnya susahnya kayak gimana gitu. Mungkin seperti itu gitu. Baiklah, sekarang kita rilis mereka berdua ke kursi fitnah atau fakta. Ceritanya ya. Sampai besar gitu ya, jiwa anak-anak di dalam diri kita itu masih terus hadir gitu, karena yang namanya orang tua itu kan bapak dan ibu ya. Mungkin juga buat pelajaran buat semuanya bapak ibu yang masih muda-muda, yang punya anaknya masih kecil-kecil, ingat apapun yang kalian lakukan itu jangan lupa anak-anaknya ditanya. Ya. Iya betul banget. Ditanya, dan kalau kita salah ya kita minta maaf lah sama anak-anak ya kan. Oke, baiklah, kalian duduk di sini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku jawabannya fitnah atau fakta? Rafael, fitnah atau fakta? Kamu kemarin bikin dandanan cosplay dan dibilang mirip sama Park Soo-joon. Ternyata kamu juga sebetulnya pada saat dandan itu mirip juga sama Roy Kiyoshi. Fitnah. Mana sih fotonya ada? Ya, tega banget. Kamu baca nggak komentarnya? Oh ini. Tapi mirip loh. Ya Pak Sujun mirip. Kalau yang tadi juga ada mirip. Emang aku selanci begitu? Angle-nya beda ya. Komentar netizen coba kita baca ya. Begitu nih, coba kita lihat.
Kebayang lagi action di Marvel kata-kata yang pertama keluar. Nggak jadi hero ya. Pangeran Nan ngadon nyeblak. Ya pangerannya hobi mirip ototnya aja Mamang Rafael sama Park Seo Joon katanya. Yang berikut komentarnya ada lagi, udah habis ya. Oke, yang berikutnya kamu jangan ketawa-ketawa. Ya, Kiki Farel Fitnah atau fakta. Ya, banyak yang komen muka kamu oplas. Padahal ya emang kamu melakukan perawatan muka itu aja sih biar cepat dapat jodoh. Fitnah atau fakta? Apanya nih yang fitnahnya nih? Kamu melakukan oplas, oplasnya kamu- fitnah. Gara-gara foto ini sebetulnya ya kan. Jadi kamu aku habis kan olahraga ya. Habis olahraga itu sebelumnya tuh aku treatment karena kan ada flek nih mulai muncul kan. Malu nggak sih ngomongnya? Malu nggak? Jadi keceplosan kan. Terus dok, apa dok treatmentnya gini. Kalau sudah deh. Iya. Aku ketahui membaikkan diriku juga mulai muncul flek-flek ya. Terus Tapi nggak usah di anestesi dah dok, lama 30 menit gitu kan, langsung aja. Nah mungkin jadi agak ngebengkak, agak merah, terus abis besokannya langsung fitness, foto, cekrek, aku juga nggak nyadar kan. Kalau itu tambah bengkak. Kalau itu bengkak, foto merah sini kanan kiri, langsung lah dibilang hidung aku bengkok. Tapi emang bengkok. ya, emang aslinya bengkok hidungnya. Bengkok. Cuman banyak banget kesel kan gitu. Justru mungkin karena bengkok ini dia perlu. Di mana? Di Korea. Oh, salah ya. Di sini juga banyak, di mana-mana ada. Oke, yang berikutnya. Kok makin tua? Standar parah sih. komentarnya kejam ya kan. Ya iya, jawab lo. Ya iyalah, gue manusia bukan zombie. Nah, kamu dari bayi mukanya kayak orang. Tapi kan ada ketawanya kan, bercanda. Terus lama-lama Aduh. ditahan-tahan, tapi kok ganggu ya gitu. Ya gimana ya, namanya juga usia memang gimana kita makin tua ya kan, tapi ya kan jiwa tetap muda ya. Veto atau fakta Rafael. Nah, kamu sebagai food vlogger, kamu tuh tipe yang nyobain dikit buat keperluan kamera. Begitu kamera mati sisanya kamu kasih aja ke orang lain karena kamu lagi menjaga badan supaya bagus dan berotot. Fitnah atau fakta? Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di